Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 pada semester Kasal ini. Apa kabar kalian? Tetap semangat kan? Ya, harus tetap semangat. Semangat dan motivasi dalam belajar dalam diri kalian harus terus dihidupkan. Baik, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya, mari kita bertafakur, berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon dibukakan pintu hati dan pikiran kita agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Ya, baik Ananda semua. Pada waktu lalu Ibu sudah ada meminta kalian untuk membaca buku bahasa Indonesia kelas 12 ini tentang materi surat lamaran pekerjaan. Ya kan? Ada dilaksanakan? Mudah-mudahan kamu melaksanakannya, karena ini penting sekali sebagai kesiapan awal kamu mengikuti pembelajaran ini. Kita akan bisa lebih terbuka dalam berdiskusi, kamu sudah memiliki pemahaman awal, dan komunikasi kita bisa lebih lancar. Baik, tentang surat lamaran pekerjaan. Apalah yang bisa kamu jelaskan kalau ditanya tentang surat lamaran pekerjaan? Surat seperti apa itu? Termasuk surat resmikah atau tidak resmi? Ya, pasti surat resmi ya. Kalau dilihat dari namanya, surat lamaran pekerjaan tentu berisi tentang permohonan kerja. Jadi surat lamaran pekerjaan sebagaimana kalian ketahui ya itu tadi surat resmi, surat yang dibuat dengan mengikuti sistematika sebuah surat resmi yang dibuat atau dituliskan dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin mendapatkan posisi kerja di sebuah perusahaan, sebuah instansi atau kantor tertentu. Itulah dia surat lamaran pekerjaan, ya kan? Kamu diharapkan nantinya terampil membuat surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Apa manfaatnya untuk kamu memiliki keterampilan membuat surat lamaran pekerjaan? Mengapa materi ini diberikan kepada kalian? Saya yakin kalian sudah tahu jawabannya. Kalian sekarang sudah kelas 12. Sudah menduduki posisi terakhir di pendidikan SMA ini. Boleh jadi di antara kalian ada yang setelah menyelesaikan SMA langsung masuk ke dunia kerja. Pasti kalau demikian, kalian akan berkepentingan dengan namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, atau ya kalian yang nantinya juga melanjutkan ke perguruan tinggi, akan menyelesaikan pendidikannya, tentunya pasti akan ingin bekerja kan? Keterampilan dalam membuat surat lamaran pekerjaan ini memang sangat kalian butuhkan. Itulah mengapa kalian diarahkan untuk bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan memegang peranan yang sangat penting atau menentukan terima tidaknya seseorang di sebuah atau di lowongan pekerjaan tertentu di sebuah perusahaan penyedia lapangan pekerjaan. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah seleksi awal. Maka sangat penting sekali surat lamaran pekerjaan itu dibuat dengan cermat, dengan memerhatikan kelengkapan-kelengkapannya, dengan memerhatikan kejelasan maksud dan tujuannya, dan tentunya memerhatikan kerapian. Kalau saat ini surat lamaran pekerjaan tidak harus ditulis tangan, bahkan sudah ada yang di-emailkan melalui pos elektronik ya, posel. Jadi zaman sudah berubah, tapi hakikatnya sebuah surat lamaran pekerjaan adalah alat komunikasi tidak langsung dari seorang yang ingin melamar pekerjaan yang menyatakan keinginannya untuk bekerja dan menunjukkan kualifikasi dirinya. Oleh karena itu memang betul-betul harus menggambarkan siapa dirinya. Siapa diri kita sebagai pelamar pekerjaan. Sebagai pelamar atau yang menginginkan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, untuk sampai pada keterampilan, kemampuan menulis sebuah surat lamaran pekerjaan baik, maka
kita atau kalian harus mengenali dulu bagaimana surat lamaran pekerjaan itu. Itulah makanya di materi pada pertemuan satu ini kamu diarahkan untuk bisa mengenali bagaimana isi dan sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan itu, dan nantinya kamu bisa mengomunikasikannya, menunjukkan bahwa kamu bisa memahaminya. Dari sini awalnya supaya kamu nanti bisa menulis sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik tersebut. Oleh karena itu, setelah mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, kamu diharapkan nantinya bisa menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan dan menemukan hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Untuk lebih menguji kemampuan kamu dalam mengidentifikasi, untuk meningkatkan kemampuan kamu berliterasi, coba buka buku bahasa Indonesia halaman 3. Buku bahasa Indonesia sudah ada ya, yang elektronik pun sudah Ibu bagikan, yang manual pun sudah. Halaman 3 dan juga halaman 6. Di sana ada contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan kamu baca dan cermati. Sebagai panduannya dalam mencermati, kamu bisa mengidentifikasi hal-hal penting atau pokok-pokok penting apa saja yang disampaikan penulis surat dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu, bagaimana sistematikanya? Perlu Ibu sampaikan bahwa seseorang dalam menulis surat lamaran pekerjaan memiliki alasan dan latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Ada yang ya pasti memang ada keinginan untuk bekerja atau mengisi lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan tertentu atau instansi tertentu. Tapi kemudian keinginan itu didorong pula adanya informasi atau adanya iklan bahwa perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan. Ada pula yang memang tidak menunggu-nunggu, tidak harus ada iklan, tapi dia memang berkeinginan untuk bekerja itu dan dia berinisiatif untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, kedua hal yang melatar belakang ini, perbedaan yang melatar belakang ini tentu membawa konsekuensi perbedaan tentang bagaimana menyampaikan pembuka surat. Biasanya kalau lamaran itu dibuat atas iklan, atas informasi tentang lowongan pekerjaan, maka itu sebaiknya disampaikan pada kalimat pembuka surat. Ini apa? Mengapa demikian? Karena ini merupakan bagian dari etika berkomunikasi untuk menyambung pembicaraan, mengingatkan, bukan mengingatkan saja, tapi lebih kepada bagaimana pembicaraan bisa lebih nyambung, ya, bisa lebih enak, bisa lebih jelas. Sementara kalau inisiatif sendiri ya tentunya dengan kata-kata yang berbeda pula. Kalian membaca buku di halaman 3 dan 6 yang terdapat contoh surat lamaran di sana. Lalu silahkan cermati, silahkan kerjakan tugas-tugas dan latihan yang diberikan yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan itu. Ya, jadi silakan dibaca, dicermati contoh surat lamaran tersebut dan kerjakan tugas-tugas dan latihan yang diberikan itu. Sekian saja pemaparan untuk materi pada pertemuan pertama ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya sudah lebih kepada bagaimana meningkatkan keterampilan kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum sampai ke sana tentunya kalian harus menyelesaikan tugas-tugas dan latihan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.